Bismillahi walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini, sehingga channel ini berkembang dan banyak diikuti orang lain dan dicerdaskan. Oleh karena channel ini menyajikan beragam tayangan yang menarik, termasuk debat-debat yang mengedukasi orang-orang yang berjumpa dengan Kristus, dan banyaklah yang bisa mengubah, dan kalau kita siap kita bisa dicerdaskan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat satu video lagi yang menurut saya ini bisa mengedukasi banyak orang, dan kalau orang yang baperan lebih baik skip daripada Anda nanti suka melapor, sakit hati, karena ini konsumsi bagi orang-orang yang suka berpikir dewasa dan mau mengecek literatur dan membaca literatur, termasuk literatur yang tidak Anda sukai. Misalnya ketika kita belajar tentang Alkitab dan Islam dan Al-Quran, maka literatur yang dibukakan itu harus siap kita terima, dan kalau bisa kita cari tandingan untuk membantah setiap hal yang disampaikan. Nah, kali ini teman-teman, jajaran Ustadz, gerombolan ini masuk mulai dari ustazah lah sampai ustadz yang berjuang untuk membantah apa yang disampaikan oleh apologetik ini. Ya, semuanya nyungsep teman-teman. Mari kita dengar baik-baik supaya kita dicerdaskan. Ini dia videonya. Katakan bahwa kami orang Islam pergi ke Mekah itu hanya, ya kamu bilang kata hanya untuk mencium wajah Rasul, nggak ada dalilnya hanya mencium sana, nggak ada. Oke, gini Bu Yuni, saya tanya ulama mana yang punya pandangan seperti Bu Yuni, yang tidak mempercayai batu hajar aswad itu sebagai pengantara kepada Allah untuk menghapus dosa habis-habisnya? Ulama mana? Ya ulama mana yang kamu katakan yang setuju seperti itu? Ya, ulama mana yang setuju dengan Bu Yuni? Kamu katanya ulama yang setuju yang bahwa itu hajar aswad itu bisa menghapus dosa habis-habisnya. Siapa ulama mana yang mengiyakan apa? Ulama semua orang ahlu sunnah wal jamaah itu pasti sepakat. Mana? Siapa? Coba sebut. Nah, misalkan Quraisy Shihab, dia sepakat. Dia sepakat ngomong apa? Jadi sepakat, dia nggak mengatakan bahwa batu hajar aswad itu tidak menghapus dosa. Nggak pernah ada narasi dia untuk menolak itu. Ya, kalau ketika orang tidak bernarasi, apakah dia berarti dia setuju? Lo setuju dong. Kalau misalkan nggak bisa. Kalau aku nggak ngomong bukan berarti dia setuju. Lo itu, sedangkan itu dikatakan oleh Muhammad kok. Lah, kamu nih ada. Gimana Bu ini? Marah. Goblok setengah mati. Di dalam Bukhari, di dalam Muslim, di dalam Ahmad, di dalam bicara nanti setuju gitu. Disodikan loh. Maksudnya di mana kamu itu? Aku nabi Bu Yuni sekarang udah nggak percaya sama khasiat batu hajar aswad. Kamu tuh otak itu dikembangin sedikit. Kamu ya setuju. Saya justru ngembangin otak, makanya saya nggak percaya sama Muhammad. Ya mana kata perkataan siapa yang dia setuju? Dia nggak ngomong. Kan geblek kamu itu, serius. Kamu itu. Ya udah, tak bukakan, jangan kasar dong. Masa belum apa-apa udah kasar? Enggak, kamu katakan Quraisy Shihab. Oke, Quraisy Shihab mana perkataan dia? Mana perkataan Quraisy Shihab yang menyatakan dia setuju hadis tersebut yang batu hajar aswad bisa menghapus dosa? Oke, habis ini aku tunjukin ulamanya lah. Ini. Enggak cuman Quraisy Shihab, Bu. Ini ya, nih. Musnad Imam Ahmad 5364 nih. Nabi bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun aswad. Ini rukun aswad, ini batu hajar aswad ya, akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Hadis ini hasan ya? Hadis. Kamu bilang ulama-ulama. Mana ulama-ulamanya setuju? Sekarang ulama ya. Nih aku bukakan ya. Saya bukakan. Ya. Nih. Ya. Ya. Aku langsung ambilkan dari NU ya. Ini kok. Coba. Belum apa kejang-kejang. Gua nggak kejang-kejang, aku males mau ngomong sama orang geblek-geblek itu, males tuh, serius. Capek gua ngomong geblek-geblek nih.
Bukan gua kejang-kejang. Tanya gini lari sana, tanya ini lari sini. Ada orang saya fokus kok. Sejak kapan saya Tapi dari dari tadi kamu bilang, itu Grace Shihab mana? Nah, kalau dia nggak ngomong berarti setuju kan Loh, geblek saya tadi kan menyebut salah satu. Grace Shihab tidak pernah dia membantah itu, Bu. Mana? Mana pernyataan Grace Shihab yang dia mengatakan setuju dengan hadis tersebut? Mana? Nih ya. Tidak pernah Grace Shihab membantah itu. Tidak pernah itu. Berarti Bu Yuni mengatakan Grace Shihab itu menolak gitu. Enggak, kalau orang nggak ngomong. Oh, ini kan yang ditanya ini yang pahamnya Bu Yuni. Kalau yang bukan pahamnya Bu Yuni ya cari Grace Shihab menolak. Iya, Gitu kamu loh. bilang kamu lihat dia setuju. Kalau orang nggak bicara, nih dia diem nih. Belum tentu dia itu setuju dan tidak setuju. Namanya orang diem, kiamat. Kalau orang diem, kamu katakan dia setuju. Kan gebleknya di situ. Lah gebleknya itu kalau Bu Yuni ngomong Grace Shihab sepaham sama Bu Yuni, tapi Grace Shihab nggak pernah ngomong itu. Iya, tapi kan gue yang nggak ngomong. Lo yang pertama kali ngomong Grace Shihab itu setuju. Aku tanya, setujunya di mana? Di mana narasi dia yang mengatakan dia setuju dengan itu? Seharusnya kamu yang mengungkapkan datanya, bukan gue. Lalu yang mau denger lu yang ngomong. Lihat Bu Yuni, ini dari aku tunjukkan dari ini dulu ya. Nanti nama ulamanya nih di sini udah dikatakan nih. Ini dari Al Hijaz Travel and Tour and Travel ya. Ini biasa orang kalau mau naik haji itu lewat agen travel ya. Terus di sini dijelaskan nih judulnya. Katanya mencium batu Hajar Aswad bisa mengampuni dosa. Ya, terus mitos atau fakta. Terus nanti di sini dijelaskan nih. Makna spiritual mencium batu Hajar Aswad dan mengampuni dosa. Nih, keyakinan bahwa mencium batu Hajar Aswad dapat menghapus dosa didasarkan pada hadis-hadis Nabi. Ya. Sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat. Ini pernyataan dari Umar ya. Di dalam Nasai 2888. Tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah, maka aku tidak akan menciummu. Nah, beberapa hadis menyiratkan bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh seorang muslim yang mencium batu tersebut akan dihapuskan. Jadi lebih percaya mana? Sama perkataannya Muhammad atau perkataannya Umar? Ya. Namun perlu dicatat bahwa interpretasi hadis dan pemahaman terkait dapat bervariasi di kalangan ulama. Terus di sini dijelaskan perspektif ilmiah dan kritik batu Hajar Aswad. Dari tadi kamu keluarin hadis tadi cerita. Sebentar Bu, ini masih belum selesai. Ini saya tunjukkan nih. Nih, atau langsung dibawa aja. Masih yang bisa berdialog dengan kamu kiamat kayak gitu. Bu Yuni ini minta dalil, tapi begitu saya bacain, dan dijawab. saya nolak. Ini saya udah nyarikan loh. Saya udah mencarikan loh. Saya Iya, nggak asal aku ngomong. tahu hadis itu. Kita tahu, nggak usah kamu ulang Gimana lagi. Bu Yuni nggak bisa kasih ulamanya siapa? Bu Yuni Iya kan di situ Masa Bu Yuni mau ahli bid'ah sendiri? Aduh, udahlah. Loh, masa Kan mau jadi aku percayanya di hadis itu. Aduh, kamu ngomong dulu apa aku yang ngomong dulu? Aku ngomong dulu dong, orang aku belum selesai kok. Ini, oke, sebentar sebelum kamu melebar, saya memang di Nggak situ. melebar, orang saya lagi bahas ini kok. Saya nggak melebar. Bu Yuni yang melebar itu Bu Yuni. Orang Ini saya saya mau bahas ini dulu satu kiamat. Aku Ini lebih dari percaya NU dengan ada. hadis tadi. Ini dari Jangan ngomong sendiri lah. Loh gimana Bu Yuni? Loh langsung kabur kan? Ini saya tunjukkan dari NU gimana. Ini sudah siapin. Muslim memang malu ya ketika dibahas mereka ini penyembah berhala karena menggunakan batu sebagai perantara kepada Allah, mempercayai batu menghapus dosa. Ini sama dengan orang-orang Hindu, orang-orang Buddha pun memaknai benda mati itu seperti itu ya. Sedangkan contoh kalau orang Kristen ya menggunakan misalkan ikon itu tidak dimaknai sebagai gini, ketika melalui ikon lalu nanti ada keilahian gitu. Artinya nanti dari yang benda mati itu ada nilai ilahi di situ. Itu nanti masuknya ke nilai benda matinya itu diserap oleh keilahian. Itu masuknya nanti ke monofisit ya. Atau memaknai ikon itu sebagai dua kodrat ya, dua pribadi, bukan kodrat, dua pribadi atau dua sifat. Jadi ada sifat itu sebagai ikon, ada sifat yang ilahi, itu masuknya ke Nestorian. Nah, sedangkan kekristenan di dalam konsil yang ke-7 itu menjadikan ikon nih ya. Saya ada ikon nih. Ini saya jelaskan ya, kekristenan tidak seperti Islam. Nih, misalkan ikon, nih ya. Kita itu memaknai bahwa ikon ini adalah gambaran. Jadi kita percaya dengan Tuhan Yesus.
Kita percaya bahwa ikon ini adalah gambaran dari Kristus. Kristus adalah gambaran dari Allah yang tak kelihatan. Jadi ini benda mati gitu loh. Tetapi melalui ikon itu, melalui salib itu, kita mengenal Kristus. Misalkan ikon tentang para rasul, itu adalah gambaran dari para rasul. Jadi kita menyatu kepada Kristus melalui gambaran. Jadi kita mengenal Kristus, ya. Jadi itu dimaknai seperti itu. Jadi tidak jatuh kepada pemahaman monofisit ataupun nestorian. Sedangkan Islam tidak bisa. Islam itu betul-betul mencium batu Hajar Aswad dan menjadikan batu Hajar Aswad itu sifatnya itu satu dengan Allah. Yaitu apa? Allah mengampuni dosa. Maka yang dilakukan apa? Menghapus dosa. Gitu. Oke, ada Auf. Rauf ini muslim atau Kristen ya? Muslim. Auf Rauf. Muslim. Rauf. Ya. Apa ini ya? Susah benar sih namanya. Auf. Ini muslim ya, muslim Ya. teman lama itu. Auf, selamat malam Auf. Ya, selamat malam. Ya. Ini Bu Yuni begini Bro Kiamat. Panggilnya Rauf, pengen cerita. Panas. Karena memang pandangannya itu bukan pandangan Islam. Gitu. Rauf silakan, apa yang berdiskusikan Rauf? Enggak, nerusin ini aja. Menurut Anda bagaimana? Ya nggak usah lompat dulu orang. Iya. Nerusin aja menurut Anda bagaimana Bro Rauf? Auf. Silakan. Silakan, Pak. Emang kalau sekedar mencium Hajar Aswad Pak penginjil ada suara-suara apa itu? Oh, sorry. Oke, Auf. kalau sekedar mencium Hajar Aswad itu kan bukan menyembah. Juga dicium, tangan dicium. Terus kemudian orang Hindu Buddha itu emangnya ngapain dengan patungnya? Kalau orang Hindu dan Buddha kan disembah, minta doa. Disembah, mereka nyembah batu gitu. Iya, kalau Islam kan enggak. Kata siapa mereka nyembah batu? Mereka menjadikan patung itu atau apa itu sebagai pengantara. Mereka mengetahui misalkan Brahma itu pencipta segala sesuatu, itu melalui patung itu. Dia memperantarai patung itu. Iya, kalau Islam enggak menyembah batu, enggak, itu Hajar Aswad. Terus bedanya apa? Sama-sama kalian tidak mengatakan batu itu sebagai Allah. Orang-orang Hindu pun, orang Buddha, ya misalkan orang Hindu nih, Brahma, mereka nggak mengatakan Brahma itu adalah batu, bukan. Sama seperti kalian pun seperti itu kan. Tapi menjadikan patung itu sebagai mediasi. Kalian mempercayai batu itu sehingga kalian mencium batu itu untuk kemudian dihapus dosanya sehabis-habisnya. Kalau kamu nggak cium batu itu bisa nggak dosamu diampuni, dihapus? Itu kan hukumnya menciumnya juga sunat, kalau enggak juga enggak apa-apa. Terus Itu kalau misalkan kamu cium batu itu dihapus nggak dosanya? Cium itu katanya hadis itu dihapus dosanya bukan dari mencium batunya, tapi pergi ke munggah hajinya ke Baitullah, karena itu batu buat jadi saksi nanti di akhirat. Mencium batunya, Pak. Itu Mencium batunya. Makanya dihapus dosanya itu karena kamu mencium batu. Kamu kalau mencium batu harus datang ke Ka'bah. iya, karena kalau nggak ke Ka'bah nggak bisa nyium batu. Kalau nggak dicium juga nggak apa-apa, isyarat juga bisa itu. Loh, yang maksa Nggak kamu harus cium batu juga siapa? Saya kan nggak maksa, tapi kan ini bicara tentang akidah. Di Islam mencium batu memang menghapus dosa kan? Menghapus dosanya bukan dari mencium batunya. Bukan dari mencium batu. Berarti kalau kamu nggak cium batu Hajar Aswad bisa dihapus dosa habis-habisnya. Bisa kalau nggak mencium batu juga bisa dihapus dosa karena Gimana, Pak? karena rukun Islam itu adalah munggah haji ke Baitullah, bukan mencium Hajar Aswad. Iya, kamu Hajar datang Aswad haji. Iya, Datang haji kan? Datang haji, Iya. tawaf muter-muter kan? iya. Berarti dari tawafnya itu menghapus dosa habis-habisnya. Itu kan mengikuti Ka'bah. ajaran Ibrahim, Nabi Berarti Ibrahim sekarang juga mentuhankan munggah Ka'bah. haji. Tidak. Loh, kok tidak? Kalau nggak muter-muter gimana? Itu kan Apa bedanya Tawaf itu- muter-muter sama cium orang sama-sama kok? Batu itu Muter-muter. baru sebagian kecil, Pak. Tuhannya kalian itu Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh siapa coba?
kan dibangun Nabi Ibrahim. Itu Kata siapa batu itu? Itu kan dongeng-dongengan orang-orang Arab jahiliyah Batu itu. Hajar Aswad itu bekas pijakan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dari dulu, dari Itu zaman Nabi itu Adam. cerita orang-orang pagan Quraisy ke Muhammad, Pak. Bukan Ibrahim pernah ke sana. Pernah. Itu kan air Zam-Zam dari mana? Ibrahim pernah ke Ka'bah. Air Zam-Zam dari mana? Air Zam-Zam itu diambil dari laut kok sekarang. Diproses itu ada mesinnya itu dari Amrik gitu. Kisahnya dari Nabi Ismail. Kau mau bahas dongeng, Pak? Emang Islam ini memang otaknya bodoh ya. Dikasih dongeng. Sejarah siapa? Sejarah Ismail, Ibrahim itu Mekah itu dari doa Nabi Ibrahim, keberkahannya dari doa Nabi Ibrahim. Nggak ada pohon, nggak ada apa-apa, tapi nggak ada pohon rambutannya ada, nggak ada padi, Itu tapi cerita orang-orang pagan. Kamu nggak pernah baca buku ini ya? Buku orang pandangan dari orang-orang pagan ya? Nggak pernah. Silahkan, terserah kalian, karena itu Ini kepercayaan peradaban. umat Muslim, karena umat Muslim Islam. Loh, makanya saya itu nggak bahas ke situ, Pak. Yang saya bahas ini bicara tentang Batu Hajar Aswad. Ini orang-orang pagan ya, Pak ya. Nih, aku tunjukin nih. Nih, aku tunjukkan ke Anda. Ya. Ini ada buku ya dari Dokter siapa sih namanya, Musyarif kalau nggak salah. Nah, ini betul. Musyarif MAG ya. Ini sejarah peradaban Islam. Ini juga bisa dibaca di dalam Sirah Nabawiyah ya. Ini sejarah peradaban Islam. Jadi sebelum Islam itu banyak orang-orang penyembah berhala nih. Bangsa Arab sebelum Islam telah menganut agama yang mengikuti sebagai Tuhan mereka. Kepercayaan ini diwarisi turun-temurun sejak Nabi Ibrahim dan Ismail menyebut agama itu dengan Hanif, yaitu kepercayaan yang mengakui keesaan Allah sebagai pencipta, Tuhan menghidupkan dan mematikan. Ini orang-orang sebelum Islam, Pak, itu sudah meyakini seperti ini. Dan Anda harus tahu, nama Tuhannya mereka itu juga Allah. Nih, lihat. Nih. Sebelum Islam datang, penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam dan Jazirah Arab telah dihuni oleh beberapa ideologi keyakinan. Bangsa Arab sebelum Islam telah menganut agama yang mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Nih. Jadi nama Tuhannya Islam ini itu ngikut-ngikut orang pagan Quraisy. Sama-sama Tuhan. Menurut orang pagan Quraisy, Allah itu juga Tuhan. Ya, kepercayaan ini diwarisi secara turun-temurun sejak Nabi Ibrahim dan Ismail. Makanya saya bilang itu cerita orang pagan dipakai sama Muhammad. Jadi orang-orang itu, orang-orang sebelum Islam itu disebut sebagai orang Watsinia salah satunya. Ada yang Watsinia, ada yang Hanif. Jadi banyak sekali sekte-sektenya. Ada kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ya. Ya, dan seterusnya ada orang-orang pagan. Nah, itu disebutnya Pak, orang-orang pagan itu disebut Watsinia. Nih ya, nih lihat. Kepercayaan yang menyimpang dari agama Hanif. Jadi orang-orang Hanif ini tidak mau menggunakan batu Hajar Aswad. Orang-orang Hanif ini tidak mau mereka mengambil anak menantu. Itu paling nggak suka dia. Dan orang-orang Hanif ini yang keras dengan Muhammad. Ya, ketika Muhammad itu mengambil anak menantu, orang-orang Hanif itu menolak. bukan Muhammad. Nabi Anda. Ajaran Islam itu ditolak oleh orang-orang Hanif. Ya. Jadi orang-orang Hanif ini itu tidak mau disebut Islam, tapi Islam pengen disebutnya Hanif yang berubah, Hanif yang ditambah-tambahin dengan Watsinia. Kenapa? Karena orang Watsinia itu menyekutukan Allah dengan apa? Dengan batu nih, batu Ansab, Austa, patung yang terbuat dari batu, Ashanam, dan seterusnya ada 360. Salah satunya adalah batu Hajar Aswad. Nah, Anda tahu nggak Pak, kalau batu Hajar Aswad itu sebelum Muhammad jadi Nabi itu sudah Muhammad ajak bicara? Anda tahu atau tidak itu Pak? Iya, karena Nabi Muhammad lewat, ada yang memberi salam. Di situ kan nggak ada apa-apa, cuman ada batu. Batu ngasih Iya, salam memberi Pak? Salam. Iya. Ngasih salam gimana batu? Assalamualaikum gitu. Oh gitu ya. Coba ini ya. Itu Bapak udah pernah ini ya, ini. Nih, Sahih Muslim 4222. Ini ijma ulama Sahih ya. Jadi batunya Assalamualaikum ya ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Rasul. Kini aku ingat peristiwa itu. Oke ya, betul ya Pak ya?
Halo. Iya. Nah, sekarang Bapak tahu nggak kalau orang-orang itu menjadikan batu itu sebagai Tuhan, sebagai pengantara kepada Tuhan, jadi mentuhankan batu itu. Tahu nggak? Tidak, saya sebagai Ini sebelum muslim menjadi tidak nabi ya? menjalankan batu. Oke, sekarang gini Pak, sebelum menjadi nabi. Kalau sebelum menjadi nabi orang dulu iya, karena di Ka'bah itu banyak berhala. sekarang saya tanya, Oleh sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul. tapi oleh Nabi Muhammad dihancurkan Uh-huh. itu semua berhalanya karena harus mentauhidkan satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Islam itu agama tauhid dari dulu, agama tauhid dari Nabi Abraham atau Ibrahim itu nabinya agamanya agama tauhid. Islam itu agama tauhid, tidak menyekutukan Allah. Batu adalah sebagai sekarang kita ciptaan lihat, Pak. Allah. Jadi saksi nanti di Sekarang surga. kita lihat Pak. Oke, sekarang gini Pak, kita lihat ya. Orang sebelum Muhammad ini menjadi Rasul, Muhammad ini agamanya apa? Mengikuti ayahnya Yahudi. Ayahnya Yahudi. Iya. Bapak tahu dari mana kalau bapaknya Muhammad itu Yahudi? Kan Yahudi juga dulu kalau itu punya kitab Taurat. Kitab Taurat di zamannya itu adalah firman Allah, sama juga seperti Al-Qur'an di zamannya. Maka ayah Nabi Muhammad namanya Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Abdinya Allah. Sedangkan Bapak tahu nggak ketika si Abu Bakar siapa ya, si Abu Thalib itu disuruh masuk Islam sama Muhammad. Abu Thalib mengatakan aku tidak mau masuk ke Islam. Aku mau tetap di agamanya Abdul Muthalib, kakeknya Muhammad. Iya, agama Dan Yahudi. Muhammad sendiri mengatakan bapaknya itu masuk neraka. Nih lihat ya, di dalam hadis Muslim 302. Wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Beliau menjawab, dia di dalam neraka. Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, lalu beliau memanggilnya. Saya berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Ini hadisnya sahih ya. Jadi Muhammad mengatakan bapaknya itu masuk neraka. Iya, karena enggak iman pada Nabi Muhammad Hadisnya jadi utusan Allah, nabi terakhir. Harusnya beriman Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Terus sedangkan begini Pak, di dalam Bukhari 4027 dikatakan, dulu ini hadisnya sahih ya hadisnya ijma ulama. Di sini dikatakan gini, dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu untuknya. Lalu kami tawaf dengannya. Apabila datang bulan Rajab, kami mengatakan tidak ada peperangan, maka kami tidak membiarkan tembok maupun panah yang tajam kecuali kami cabut dan kami lemparkan dan seterusnya. Ini mereka ini menyembah batu, Pak. Iya, dulunya menyembah batu, tapi Muhammad itu meluruskan jangan Batu Hajar menyembah Aswad itu batunya siapa? batu, jangan menyembah berhala. Oke, sekarang batu Hajar Aswad batunya siapa, Pak? Fokus. Itu batu buatan Allah, ciptaan Allah. Emang makhluk Allah itu? Batu buatan Allah. Di mana Pak ayatnya? Batu Hajar Aswad itu batu buatan Allah. Ya, semua yang di alam dunia ini dari langit dan bumi dan isi isinya adalah ciptaan Allah. Pak, saya nggak Ciptaan membahas Allah itu. Yang saya tanya, di mana di dalam Al-Quran Allah itu menciptakan atau menyebutkan batu Hajar Aswad ya? Aku berikan batu Hajar Aswad kepada umat Islam, di mana? Kalau memang itu punyanya Muhammad, tapi kenyataannya Muhammad nggak pernah mengatakan itu. Batu Hajar Aswad ini punya saya. Karena apa? Karena itu batunya orang pagan Quraisy. Itu batunya orang India, Pak. Itu kan dulunya batu itu dari surga. Rupanya itu batunya bukan hitam dulu, Dari batunya India. putih. Karena dosa manusia jadi hitam. Asalnya itu batu dari surga, meteor dari kalau menurut IPA itu batu meteor. Aslinya itu dari surga, asalnya putih. Itu. Nih, saya bukakan ya Pak yang literaturnya ya. Itu batu India. Nih. Itu ya, ini coba ya. Ini ada di dalam buku Ibnu Katsir ya. Kisah para Nabi Ibnu Katsir nih. Saya bukakan ya. Coba. Nah, ini. Nih ya. Bukunya halaman 106 nih. Dikatakan gini, Pak. Kemudian setelah pondasi selesai dan Ibrahim akan membangun pojok-pojokannya, dia meminta Ismail untuk mencari batu yang paling bagus untuk diletakkan di salah satu pojoknya. Meskipun pada saat itu Ismail merasa keletihan, namun dia tetap akan mencarinya. Lalu datanglah malaikat Jibril membawa batu hitam dari dataran India. Bukan dari surga, Pak. Dari India.
Bapak dapat cerita dari mana itu? Itu dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam itu sudah ada. Nabi Adam juga pernah munggah haji ke Baitullah. Nabi Nuh pernah munggah haji. Waduh. Temurun. Turun temurun. Pak, ini Bapak kelihatan nggak sih Pak? Ini dari Ibnu Katsir loh. Saya mau ketawa tapi Ini nih. takut ini ya. Jadi saya turun aja ya. Saya mau ketawa Bukan dari takut. India, Jadi itu Anda ini ceritanya dapat cerita sudah dari mana Pak? itu dari India. India itu sudah itu batunya sudah hitam di India itu karena setiap nabi ke nabi itu tadinya lurus jadi gak lurus lagi. Zaman Nabi Nuh juga itu manusia udah yang kafirnya udah mati semua, cuman yang Islam Sebentar. sekarang Rauf, yang kafir banyak saya boleh lagi. tanya, bahasa Arabnya putih itu apa, Rauf? Pak Up, Sebentar. keluar aja Pak Up, keluar aja Pak Up. Sebentar. Ini nih, Bahasa Arabnya putih itu apa, Bro? Bayad abiyad. Tak berilmu. Abiyat. Tapi namanya Ayo, bukan Hajar gimana Abiyat. dong? Ya. Namanya tetap batu hitam, Hajar Aswad, Karena bukan sudah Hajar Abiyat. hitam, karena sudah hitam warnanya, rupanya sudah hitam. Ya, berarti dari dulu Hajar Aswad. memang sudah hitam warnanya, tidak pernah Iya, putih. iya, tadinya dari surganya putih. Oh gitu. Tetapi namanya Hajar Aswad. Iya, Hajar Aswad dari sekarang sudah hitam. Artinya Dulu asalnya- Hajar Aswad artinya apa, Bro? Dulunya asalnya itu meteor yang jatuh dari langit. Enggak gini loh, Namanya maksud saya dipercaya pelan-pelan. dari Kalau- surga. Kalau batu Disembah putih harusnya sama kan orang namanya dulu. Hajar Abiyat, betul? Kamu bilang tadi ya. Tapi dari asalnya dulu batu namanya tetap meteor. Hajar Aswad. Ya udah Gimana hitam. nih Bapak ini? Udah Pak, hitam. Oh, Pak, silakan. itu Lanjut. Dari dosa manusia. Coba biar Pak, kita mau fokus ya, elaborasi Pak, dari ya. awal kita, Pak. Pak, fokus ya Pak Auf ya. Ini kan tadi jelas dikatakan bahwa batu itu dari Jibril, yang Jibril itu ngambil dari India. Itu kan awalnya itu batu orang-orang India. Makanya kalau Anda lihat orang Hindu ya Pak ya, itu mereka itu nggak terima karena mereka batu Hajar Aswadnya mereka itu diambil oleh orang Arab. Itu Indianya dari mana tadinya? Dari India itu dari mana itu? Dari Nah mana ini itu Pak, India sampai ini dapatnya? kan, oke, ini saya akan tunjukkan banyak data ya ke Bapak ya. Ini saya akan sadarkan Anda akan ajaran Islam yang ngambil ke sana kemari ya. Ajarannya kagak jelas. Itu India dari mana dulunya? Nyolong akidah orang Pagan, nyolong akidah Zoroaster, nyolong akidah Hindu, nyolong akidahnya kekristenan, nyolong akidahnya Yahudi dan semuanya acak-adut. Gitu loh. Karena kayak dulu sama di aja. zamannya, Orang Kristen zaman lihat Yahudi, Islam kalau di sesat, zamannya, orang Hindu lihat Islam kitab sesat, Taurat itu, orang Pagan Quraisy benar, lihat ajaran zamannya. Islam sesat, Muhammad karakternya sesat, jadi semua serba hancur Pak gara-gara Islam Muhammad ini. Muhammad itu diberi gelar Al-Amin, terpercaya, Patona, Nah, gimana? Sidik, Amanah, Orang Patona, bacaannya Muhammad, Sidik, Muhammad ngajarin Tabligh. untuk nipu orang kok dibilang terpercaya. Dari Orang kecil ngajarin nipu kok. juga Nabi Muhammad jujur. Nah, Mana terus ada kalau orang jujur, jujur? Pak, Orang saya Arab tanya juga deh. memberi gelar Al-Amin. Nabi Muhammad itu Nabi terpercaya. Mana? Oke, Nabi Muhammad tidak kalau- pernah bohong. Oke, sabar ya teman-teman, sabar dulu ya. Kalau memang Muhammad itu gelarnya itu orang ini ya, terpercaya Muhammad. Iya, Saya tanya ke terpercaya. Bapak, tujuannya Muhammad perang apa ya? Perang Tabuk. Itu untuk apa? Tujuannya perang Tabuk. Iya, karena orang kafir itu nggak mau diajak ke jalan Tuhan yang benar, mentauhidkan Allah. Allah itu hanya satu, pencipta langit dan Salah, bumi, Pak. nggak mau, maka jadi perang. Salah. Karena nggak mau. Salah. Muhammad ngajak untuk perang orang-orang untuk perang Tabuk itu ya. Jadi perang Tabuk itu tujuannya untuk merampok dan memperkosa wanita. Itu tujuannya Muhammad. Salah. Oke, kalau Anda salah, kalau Anda ngomong salah, saya tunjukkan literaturnya ya dari dalam tafsir At-Tabari sendiri. Itu tafsir tertua di Islam, Pak. Anda baca, gini deh, Kalau ada di perang sana itu ada. boleh merampas. Kalau perang namanya perang. Anda di sana ada Al-Quran nggak? Surah, Anda buka surah At-Taubah ayat 49, Pak. Kita taruhan aja. Ayo, Jangan berani nggak cuma Anda? satu ayat, baca Al-Quran Oh. itu semuanya. Anda baca aja Semuanya. satu surah, Pak. Yang ditanyanya apa, itu bukan satu surah dibaca. Ya seperti Tapi Anda pahami. seperti naik mobil diturunkan di tengah jalan linglung, mana arah? Anda Mana ini arah, linglung, mana karena Anda ngomong baca semua, sedangkan Anda satu harus ayat pun dibaca di Anda bisa awalnya. menjelaskan. Itu ayat menceritakan apa? Akhirnya apa? Iya. Jangan comot satu ayat. Anda Mana si Kiamat? Nah, report. Udah kena report. Ini si Auruf ini dia tahu nggak itu batu yang dia bilang yang putih-putih itu hanya tinggal 8 biji doang, kayak batu gunduk. Dia tahu nggak?
Nggak tahu, saya buka belum nggak haji. Kamu lihat dong, Belum punya uang. itu batu itu gak usah pergi ke Arab, buka aja di internet. Diampuni dosa itu, diampuni dosa Buka itu, saja nggak di harus internet. Itu batu hanya tinggal 8 biji seperti gundu kelereng itu. Dilabur pakai lilin, dikasih hitam. Batu itu. makanya gak disembah itu. Nah, datanglah orang-orang Indonesia sana nangis-nangis. Nangis itu kepada Allah, bukan Ya kepada Allah, batu. aku datang memenuhi Iya, ya panggilanmu, Allah, batu. dipegang-pegang batu itu. Kamu nonton Ya. tuh video itu? Ya, Nangis-nangis cium batu, jilat batu. Kau nonton nggak? Bang David, sudah ada kiamat dilanjut. Nah, sudah kiamat lanjut lagi. Biar Makanya sadar orang ini. ya teman-teman disokong ya, disokong lah, didukung ya, di tap-tap layar ya, didukung lah ya apa secara langsung ya, biar mantap. Yuk teman-teman, lanjut kiamat. Ya, ini saya mau buktikan ya. Jadi Anda kalau nggak baca Al-Quran, Pak, Anda nggak akan paham ya. Anda cuma dapat dari cerita-cerita dongeng Ustadz Anda dapat cerita dongeng dari seterusnya, tapi mereka nggak paham. Mereka nggak baca. Coba baca nih, baca surat Al-Furqan ayat 3. Coba buka dulu surat Nggak Al-Furqan nyambung. ayat 3. Saya tanya tadi isi dari perang Tabuk itu apa? Kenapa ada perang Tabuk itu? Tujuannya apa? Anda langsung Ya, larang coba. aja. Itu mereka nggak mau masuk Ya, Islam. coba Al-Furqan dulu. Inilah Buka bodohnya Al-Furqan Anda. dulu ayat 3 4. Apa, fokus, ini udah saya bukakan datanya nih. Kok nggak ngerti apa-apa? Ustadzmu aja yang suka ngarang di sini. Ya, ini tafsir At-Tabari, ini tafsir Al-Quran tertua. Anda ngerti nggak? At-Tabari Ya, ini tafsir coba tertua. dulu. Coba dulu. Anda buka. ngerti atau tidak? Enggak, saya mau fokus. Ya, ini jilid 12. Anda tahu nggak tafsir At-Tabari itu tafsir tertua? Saya ngaji tafsir Ngerti atau Jalalain. tidak? Saya tanya, Enggak, Anda ngerti tahu tafsir atau At-Tabari. tidak? Ini tafsir tertua, Pak. Enggak tahu. Anda tahu atau tidak? Enggak tahu, saya enggak pernah ngaji tahu dia. tafsir Jalalain. Makanya kan nggak ngerti rujukannya apa. Semua mau itu Ibnu Katsir, mau itu Qurtubi dan seterusnya. Rujukannya itu salah satunya itu At-Tabari. Tafsir Jalalain. Saya tafsir Jalalain. Ngambilnya ngajinya juga. Jalalain tafsir itu sama At-Tabari itu lebih tua mana, Pak? Saya tanya. Jalalain sama At-Tabari lebih tua mana? Enggak tahu saya pokoknya ngaji Ini tafsir Jalalain. anda ini Salah anda satunya. memang nggak baca apa-apa. Anda kalau nggak ngerti apa-apa, Pak, ya, Anda itu duduk, Anda itu belajar, ya, pada jadi orang bodoh, cuman ngomong asal ngomong nggak ada isinya. Ini saya Coba tunjukkan buka. kitab Anda dari yang Coba buka tertua. Al-Furqan ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ini dulu yang Coba lagi dulu, dibahas. Pak. Saya ngomong ini Aruf. kau di situ ada, Pak, di Al-Furqan itu ada penjelasannya tentang perang Tabuk. Ya coba Ada? lihat aja, coba lihat. Ada atau Coba tidak? lihat. Saya tanya. Ada, coba lihat. Enggak, ada. oke. Saya akan buka Al-Furqan, tapi itu benar ada jawabannya enggak? Alasan dari perang Tabuk. Di Ya situ. ada, coba aja buka. Ada atau tidak? Jawab. Ada, coba aja buka. Oke. Sekarang saya bukakan. Oke ya, teman-teman diem dulu ya. Saya lagi ini. Nanti kalau mau lanjutin nanti silakan. Ya, nanti kalau sudah selesai. Nih ya, ini saya bukakan nih. Nih saya bukakan Al-Furqan ya, ayat 3 sampai 4 ya. Iya. Bener ya, Anda ngomongin ada alasan perang Tabuk ya. Kalau nggak ada, ya udah saya narasikan bahwa Anda sama seperti Nabi Anda pendusta ya. Oke nih, Al-Furqan surah 25 ayat 3. Iya. Iya. Coba di sini ada nggak sih? Ya, baca Kemudian dulu, mereka baca. mengambil tuhan-tuhan selain daripada Allah untuk disembah, dan tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri menciptakan dari kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan. Di mana nih, Pak? Perang Tabuk di mana? Terus baca. Dan orang-orang kafir berkata Al-Quran itu tidak lain hanyalah kebohongan yang diadarkan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum Nah, lain. Maka itu. sesungguhnya di mana? Di mana di sini disebutkan perang Tabuk? Nah, itu Mana kan disebut perang kebohongan. Tabuk? Jadi kebohongan. Goblok. Terus baca Ya, Anda terus. goblok berarti orang Terus ada pas baca. perang Tabuk Perang di situ Tabuk itu ya kalian kebohongan. bodoh. Ngarang kamu ini memang kayak nabimu suka berdusta. Orang kafir itu mengatakan kebohongannya, bukan saya. Bukan saya yang Ustaz mengatakan mulu gimana? kebohongan. Perang Tabuk bahasnya Betul. kemana? Ayat nggak nyambung. Tuh, baca terus. Ini Terus. kok nggak Masuk nyambung? neraka Gimana? nantinya. Nggak masuk neraka Eh. nantinya surah Al-Furqan. Pak Auf, Pak, saya kalau bahas tentang perang Tabuk, kamu jangan bahas yang lain, nggak nyambung. Ya karena Tahu, nggak percaya. Joko Sembuh. Mau dibejakin juga gak percaya, itu sudah orang kafir gak percaya. Orang kamu Quran sendiri juga menganggapnya kamu sendiri nggak bohong. percaya dengan Islam. Kamu sendiri saya tunjukin kitabnya, kamu nggak percaya. Saya kasih di dalam surah At-Taubah 49, ini bahas tentang asbabun nuzulnya. Makanya Kau sendiri jangan nggak percaya. comot-comot ayat, jangan comot-comot ayat. Kalau Bercomot percaya apa? semuanya. Di sini apakah At-Tabari itu asal comot, Pak? Apakah At-Tabari itu asal comot? Saya tanya. Ya kalau satu ayat Gitu. cuma mencari pembenaran asal comot. Harusnya mencari Berarti kebenaran. At-Tabari ini asal comot.
Saya tanya apakah Atabari itu asal comot? Iya, kalau bacanya segitu asal comot. Kalau Atabari harus baca semua supaya ngerti. Mana Anda ini, Pak? Anda dengar ya? Anda dengar baik-baik. Saya kasih tahu, Pak. Atabari itu nggak asal comot. Dia menjelaskan ini pun sama dia dikorelasikan dengan pembahasan yang lain. Ngerti nggak? Makanya kau belajar yang dulu asal kalau nggak comot, ngerti. bukan Atabarinya, kamunya yang asal comot. Sekarang gini deh, Pak. Oke. Sekarang Anda lihat ya, Pak ya. Anda lihat sendiri apakah saya asal comot atau tidak. Saya ajak Islam untuk taruhan sama saya. Yang bisa buktikan saya berbohong ya. Saya kasih leher saya. Silakan dipotong ya. Harga kepala saya sudah 25 miliar. Ya. Jadi saya itu ngomong apa adanya, Pak. Sudah saya pelajari betul ya. Cek sampai asbabun nuzulnya di dalam Imam Asyuyuti dan seterusnya saya baca ya. Ini tafsir tertua, makanya Anda ini harus tahu rujukan sepanjang masa yang paling tua itu Atabari. Bukan yang lain. Ya, ini saya tunjukkan ya, dikatakan gini ayatnya. Di antara mereka ada yang berkata, berilah saya keizinan tidak pergi berperang, dan janganlah kamu memberikan saya terjerumus dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Jadi di sini Pak, ada orang yang mau diajak perang, kemudian dia itu tidak mau. Kalau dia mau ikut perang, nanti dia dibilang itu terjerumus di dalam fitnah orang-orang. Pertanyaannya ini menjadi mengkerucut, Pak. Kok bisa Muhammad ngajak perang, kemudian orang yang diajak perang ini merasa nanti yang dia lakukan itu terfitnah atau nanti dicaci, ya? Kalau Anda baca betul-betul, Pak, ya, di sini dijelaskan ini. Dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah. Ini maksudnya adalah orang-orang munafik yang ngomong itu, Pak ya. Orang-orang munafik berkata, janganlah engkau uji diriku. Jadi merujuk kepada siapa? Kepada Muhammad. Dengan fitnah melihat wanita-wanita Bani Asfar dan anak-anak gadis mereka. Karena aku memiliki keinginan yang besar terhadap wanita, sehingga aku keluar dan berdosa karenanya. Ya. Dan ini di sini dijelaskan bicara tentang apa, Pak? Ketika Muhammad mengajak untuk ikut dalam perang Tabuk. Lalu Muhammad mengatakan, niscaya kalian akan mendapatkan gadis-gadis Bani Asfar dan gadis-gadis Romawi. Lalu Al-Jad berkata, izinkanlah kami untuk tidak ikut dan jangan engkau jerumuskan kami ke dalam fitnah wanita. Di sini Muhammad itu ngajak untuk berpesta. Untuk apa? Untuk memperkosa wanita-wanita. Itu surah 4 ayat 24. Anda mau ngomong apa, Pak? Ini perang Tabuk. Menafsirkan, bukan memperkosa wanita. Saya tantang di mana? Kalau di Islam itu kalau mau ke wanita dinikahin baru jadi halal. Pak, ini lihat nih, penafsiran ini didukung oleh banyak riwayat dari para ulama, para tafsir nih. Enggak. Nah, tapi pahamannya beda. Pahamannya mana, merkosanya mana? Sekarang saya tanya. Mana merkosanya? Tulisan merkosanya mana? Mana? Oh, ada surah 4 ayat 24. Oke, gini. Oke, gampang sekali itu. Sekarang ini ada dua pembahasan ya, yang penting untuk dibahas. Yang pertama, Pak, di dalam surah 4 ayat 24 itu asbabun nuzulnya tentang apa? Kalau sampai nggak tahu, saya bukakan kitabnya. Ya. Yang kedua, definisi memperkosa itu apa? Ya. Lalu yang ketiga, ya, ini 3. Ketika seorang muslim itu mau menggauli para tawanan, apakah dengan mahar atau boleh tidak dengan mahar? Lalu definisi menikahnya itu apa? Ayo Pak, dijawab Pak. Jangan dusta kamu. Dari yang ketiga dulu aja. Kalau dulu, kalau tahanan, kalau dari perang itu, kalau laki-laki abid, kalau wanita amat. Pak, yang itu, saya tanya bukan itu. Yang saya tanya, kawin nikahnya itu gimana? Anda kan bilangnya kan tadi harus dinikahi dulu. Betul ya? Ya nikah harus ada saksi. Harus ada saksi. Harus ada saksi, harus ada wali, betul. Harus ada wali, walinya wali hakim. Kalau nggak ada, berarti tidak boleh langsung digauli ya Pak ya? Iya, tidak boleh, dosa, haram. Haram. Kalau ternyata Nabi mau melakukan itu gimana Pak? Tidak, Yakin tidak ada keterangan Nabi memperkosa, ada juga menikah. Oke, kalau Muhammad nggak nikah, langsung digauli gimana Pak? Tidak, karena dosa. Umatnya juga mengajarkan dosa kalau tidak dinikah. Sekarang, kalau gitu saya bukakan Pak ya. Ini saya bukakan, Bapak mau dari hadis atau mau dari fatwa ulama langsung, Pak? Apa yang dikatakan mereka tentang Muhammad? Nah, kamu dari kan fatwa dulu ya.
mengambil asal comot mencari pembenaran, bukan mencari Nah, saya taruhan nyawa Pak. Kalau seandainya saya asal comot ya, sampai catat ini juga saya live kan di YouTube ya. Saya akan ini saya kasih nyawa saya ya. Kalian bisa bacok, bisa apa terserah. Jadi jangan idiot kalau sama saya mah. Ya, Islam. Kalian asal comot otak kalian itu yang nggak ngerti apa-apa. Ngomong saya asal comot. Ya Kristen juga asal Bang Kiamat boleh nyambungin yang nggak? lain nggak semua banyak yang jangan Wanita yang dipercaya apa dia dalam aku aja gitu. Kau kagak ngerti apa-apa, kau kurang mau tanya pula. Nih ya, ini saya tunjukkan langsung fatwanya nih ya. Nih ya, 92051 ya. Nih, Anda kalau bentar, 9 nih. Oke. Oke, ini saya bukakan ya fatwanya ya. Oke. Ini fatwa terbesar di dunia ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, islamweb.net. Anda tahu ini Pak Auf? Nggak tahu, pernah buka. Nggak pernah buka. Terus Anda kalau belajar fatwa dari mana? Fatwa ulama. Dari kitab Sapina, kitab Takrib, kitab Muawana, kitab Bajuri, kalau Quran tafsir Jalalain, banyak kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Kitab. Terus kitab Al-Um itu kitabnya siapa? Ya itu saya belum pernah ngaji Al-Um itu. Ini. Karena kitab Ya. ini kebiasaan kalau memang. dibeli semua akan penuh segudang sekamar juga, banyak kalau kitab orang muslim itu banyak. Ya gini Pak, gini nanti abis ini saya minta ya, di mana Maria Al-Qibtiyah itu dikatakan dinikahi oleh Muhammad, terus maharnya apa? Itu saya minta ke Anda ya. Karena kalau saya Pak, ini udah saya siapin hadis ya. Nih hadis Bukhari jilid 3 kitab 43 hadisnya 648. Ini saya udah siapkan juga. Jadi di sini jelas dalam hadis dikatakan bukan istrinya di dalam fatwa ini. Tapi daripada kita cuman asumsi ya, kita bacaan ya. Saya paling nggak suka pembodohan. Saya pengen nunjukin Islam itu ajaran itu seperti apa adanya, seperti Islam yang sebenarnya. Ya. Perhatikan di sini ya. Dikatakan Anda mengutip dengan benar apa yang kami sebutkan dalam fatwa bahwa Maria Al-Qibtiyah bukanlah salah satu istri Nabi, ya, SAW ya. Namun dia biasa melakukan hubungan seksual dengannya sebagai budak perempuan yang dimiliki dan dia melahirkan putra sampai bunting, sampai punya anak Pak. Mana Pak? Tadi katanya Anda dinikahi, dikasih mahar, ada saksinya, siapa saksinya? Itu kan nggak diceritakan. Nggak diceritakan Ini nikahnya. Bisa aja nikah tapi nggak ini diceritakan. ulama Pak. Pak, ini ulama loh. Ini ulama. Anda lihat di dalam surat 23 ayat 5 sampai 6. Ini memang budak-budak itu boleh langsung digauli nih. Dan orang-orang yang menjaga kesuciannya yakni aurat dari perbuatan seksual yang haram, kecuali istri-istri mereka. Jadi kalau kepada istri boleh tidak menjaga aurat. Dikatakan atau para tawanan dan budak. Jadi tawanan budak itu boleh langsung digauli tanpa dinikahi. Iya kan. Ini surat 23 ini Pak. Karena kalau budak itu amat itu udah dibeli. Kalau udah dibeli, Loh, itu masih Anda bisa ini jadi kok milik. sekarang jadi berubah sih Pak. Anda kalau sekarang jadi berubah. Anda tadi ngomongnya budak itu harus dinikahi. Sekarang Kalau budak tidak harus dinikahi, boleh langsung digauli. Ya kalau mau digauli harus dinikahi. Dibeli itu buat dipekerjakan, bisa buat dipekerjakan. Pak fokus jangan muter-muter. Ini saya paling nggak suka nih, Islam sukanya muter-muter. Pak, budak itu dinikahi atau langsung dicoblos Pak? Dinikahi. Dinikahi berarti kalau dinikahi itu istri ya? Dinikahi itu pakai akad. Nikah itu pakai akad. Pakai Akadnya akad. beda, Beda tapi istri, kan? tapi akadnya mungkin beda karena saya lihat di zaman sekarang nggak ada amanat. Ya itu membuat halal dan haram itu pakai akad. Bedanya pakai akad. Tapi Anda bilang beda. Tadi katanya pakai Iya, mahar. Ini yang gimana sih? bedanya akad. Bentar, ini Yang halal jadi haram itu akad, ada akadnya. Akadnya apa itu? oke, sekarang Pak, sekarang akadnya untuk budak itu gimana? Iya kan saya nggak tahu akadnya. Oh, ya ini Karena kudunya Anda ini ada asal ngomong. amat. Karena yang penting yang buat Ada halal aturan itu ada asal akad. ngomong. Iman buta begitu kuat ya, Bro Kiamat ya. Ada akad. Akadnya iman amat buta itu. nolong aja.
akadnya amat itu saya Sebentar, nggak sebentar. tahu karena nggak ada sekarang nggak ada Oke, amat. sekarang begini Pak. Nah, diam dulu ya nak. Sekarang gini Pak, ayat ini berbunyi untuk tidak menjaga kemaluan kepada istri, para tawanan, terus dan budak. Ini maksudnya apa Pak? Karena di sini dibedakan antara istri dengan para tawanan dan dengan budak itu dibedakan. Tapi boleh langsung, boleh dikatakan di sini tidak menjaga aurat atau boleh menggauli. Istri Ya, aurat. dinikahi, Aurat istri tidak. dinikahi. Iya. Tawanan, apakah tawanan dinikahi Pak? Anda ngomongnya dinikahi, kalau Akadnya. dinikahi itu namanya bukan tawanan, tapi Nikah tawanan itu. itu dijadikan istri. Nikah itu akad, akad. Ada Nikah akad itu akad. dalamnya, ada akad. Iya, ada akad di dalamnya pernikahan itu. Nah, sekarang para tawanan itu akadnya apa? Anda bilangnya nggak tahu atau nggak ada Pak? Mungkin akadnya, mungkin ya saya nggak tahu. Mungkin akadnya itu dibeli. Mungkin akadnya itu Akad. dibeli. Inilah Anda ini nggak jelas. Anda bilang mungkin dibeli, kalau gitu mah namanya budak digauli Iya. dengan cara begitu. Berarti Iya, nggak karena nikah Pak sudah namanya. dibeli. Karena sudah dibeli. Namanya nggak nikah itu. Kan ini Namanya akad, menurut itu. akadnya akad jual beli. Loh, Anda ini gimana? Akadnya jual beli, ini beli manusia. Dan digauli. Itu betul Pak. Itu budak memang seperti itu. Mungkin. Bukan mau, bukan mau. Cari, Bukan budaknya dibeli, cari Pak. dulu akadnya Tapi amat dikasih hadiah gimana? sama Muhammad. Kalau jadi halal, akadnya amat gimana? Saya juga belum nemu, belum cari. Kalau akadnya bukan amat itu harus nikah akadnya syaratnya ada 5, ada wali, ada saksi. Sebentar, Nah, sebentar. jadi kalau amat itu Sebentar. akadnya gimana? Tadi kan mengenai perantau. Tadi kan Jangan mengenai Pak. perang. Jadi maksudnya itu perang tadi. Balik ke tawanan. Terus kalau tawanan itu gimana Pak? Bau. Kan kalau dari hukum walaupun tawanan pun nggak boleh diperkosa, nggak boleh dipergauli. Oke. Sekarang kalau Bapak kasih jawaban seperti itu ya, saya tanya asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 24. Ini kaitannya masih sama dengan surah 23 ayat 5 sampai 6. Kalau Anda jujur, Anda akan nampar muka Anda sendiri. Tapi kalau Anda bohong, saya bukakan kitabnya, Anda tampar muka Anda sendiri. Ya, jangan main-main Anda. Jadi Islam jangan jadi suka dusta. Islam ajaran udah kayak tai, masih dusta mulu. Iya kan sekarang nggak ada amat, nggak ada amat tidak akan nggak tahu. Saya tanya asbabun nuzul surah 4 ayat 24. Nggak tahu, Nggak tahu. ya nggak tahu. Oh, kalau gitu nggak usah ini Pak, nggak usah asal jawab ya. Nunjukin keislaman Anda itu kosong. Islam itu harus dipelajari terus, ilmunya sedikit-sedikit. Masalahnya Anda Nggak itu terlampau ujung-ujung kosong. ilmu banyak. Masalahnya Anda terlampau kosong. Saya baca ratusan literatur, saya nggak kayak Anda jawabnya. Ya, yang Saya penting nggak bukan data musyrik. terus dari tadi. Yang penting nggak musyrik, Tuhan saya satu. Yang penting nggak musyrik loh. Justru kalau ngikutin Muhammad musyrik. Allahu somad. Justru ngikutin Menurut Muhammad itu pemerintahannya musyrik. sholat, Gimana puasa, Anda ini zakat. ngikutin Muhammad kok nggak musyrik? Justru musyrik ngikutin Muhammad sesat. Muhammad itu nggak melarang musyrik, di Al-Quran juga inna Justru syirka Muhammad zulmun melakukannya adzim, musyrik Makanya itu. dia membuat orang musyrik menjadi musyrik. Orang Orang udah musyrik. musyrik diajak makin musyrik sama Muhammad. Kan di Ka'bah Karena banyak Muhammad itu berhala musyrik itu oleh musyrik Nabi Muhammad kuadrat. dihancurkan. Kalau Ya itulah, musyrik mungkin Muhammad itu berhala itu nggak teroris. dihancurkan. Muhammad itu teroris, berhala orang dihancurkan, terus Muhammad bikin ajaran berhala sendiri. Kan itu mencari kebenaran. Jadi perintah Mau nyari Allah, kebenaran karena Nabi Muhammad itu utusan Allah. orang, perkosa anak orang, Allah. anak kecil digauli, nggak ada. Utusan Allah, anak kecil dinikahin Ya, dulu. fokus, Pak. Dinikahin Fokus. dulu. Asbabun Tapi nuzul. nggak dicolok. Itu sampai 6 udah balik baru colok. Dari mana yang dusta mulu, lu atalak Iya, 4 kagak lu pelajari. dinikahin dulu, Empat nggak dinikahin dipelajari, dulu. kelihatan nih. Kelihatan nggak dipelajari Anda ini. Bacaanmu masih dikit Pak. Ya. Ya, terserah. Anda tadi saya tanya. Terserah. Anda tadi saya tanya Asbabun Nuzul surah 4 ayat 24 nggak ngerti kan? Ada nggak kitab Asbabun Nuzul di sana? Emang saya kan nggak megang kitab, megang juga sebuah HP. Nah, ya ini, Anda mestinya Anda punya HP pun Anda harus punya kitab Asbabun Nuzul. Biar minimal kalau ditanya itu Anda punya data. Itu kan Ini kan repot ini. Kalau kitab itu orang kan di pesantren, harus dibuka, itu harus dibuka kitabnya, seluruh nujulnya kitabnya itu banyak. nah ya saya tanya Di nih, lemari saya tanya karena kan. tuh orang-orang di pesantren di scholar Islam itu Asbabun Nuzul pakai kitab apa Pak? Saya tanya. Pakai kitab apa? Kitab tafsir Asbabun Nuzul. Jalalain udah dijelaskan. Loh, ada judul-judulnya. itu jalan Pak. Saya Rauf,
yang jujur dong. Ditanya asbabun nuzul kok Jalalain. Jalalain itu kitab tafsir, Bro. Iya, ditafsirkan Jangan- ada jangan jadi- diterangkan asbabun nuzulnya, diterangkan. Ya tadi kan ditanya Ki Ahmad, kalau Anda belajar asbabun nuzul di pesantren itu pakai opo gitu loh. Anda ngomongnya Jalalain. Jalalain itu kitab tafsir. Iya, ditafsir Bukan juga asbabun nuzul. ada penerangan. Tap-tap layarnya ya kencang ya teman-teman ya. Ya, Auf, jadi Auf, jangan saya mau ini loh, yang bertanya. penting itu Apa jujur dulu. yang ditanya? Sebentar. Yang penting itu jujur dulu, Bro. Ya, apapun itu, yang penting dimulai dari kejujuran dulu, Pak. Ya, nanti kalau ditanya, kalau nggak tahu bilang nggak tahu, gitu loh. Jangan ditanya kitab asbabun nuzul, kamu bilang tafsir Jalalain, itu nggak nyambung, Bro. Silakan, Bro Kiamat, lanjut. Ya, jadi Yang keberapa deh? tadi Udah berapa nih? Udah 2 kali. Tapi Waduh. nggak apa-apa, udah ada. Tenang aja teman-teman. Akunku banyak. Silakan lanjut. Akunku banyak, nggak usah khawatir ya. Allah nggak mampu ngabisin akunku, tenang aja. Lanjut Kemal. Nih ya, Pak. Engkau kira Makasih, aku doang yang punya Riz. tafsir Thank jalan you. lain? Yang Islam Ini belum saya saja. tafsir jalan lain juga punya. Ini Nih, diskusi cuma 2 biji. ini. Mereka para penista. Nah, Yang betul Islam nih, turun Pak. saja. Nih, Nggak nggak kondusif ini. orang bodoh nih turunkan aja, kagak ada isinya. Baca 1 kitab aja belum kok. Nah, ini Pak. Ya kan. Berani lanjut. Ya ini sinyalku merah-merah. Aku nggak tahu suaraku putus-putus atau gimana. Suaranya bagus, Bro. Lanjut. Suaranya bagus. Ya. Pak Auf ini hebat, Jadi- Pak Auf ini. Ya ya. Parau. Itu ada suara batu-batu itu siapa ya? Suara batu-batu. Saya Si host itu. Silakan. Ya, sebentar. Oke ya. Jadi saya punya banyak ya. Kalau kitab-kitab ini tafsir At-Tabari nih. Ya, ini ada 26 jilid ya. Nih, tafsir Ibnu Katsir ada 8 jilid. Tafsir Qurtubi ada 2 jilid. Lengkap Pak, tafsir Jalalain. Saya tahu persis beda tafsir sama asbabun nuzul. Tafsir itu bukan asbabun nuzul Pak Auf. Ngerti nggak sampean? Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. iya bukan. Sedangkan semuanya. tafsir itu menjelaskan ayat itu juga harus menjelaskan berdasarkan asbabun nuzul, nggak boleh bertentangan. Jadi kalau saya tanya tentang asbabun nuzul itu cuman sebabnya aja, cuman kisahnya doang. Kenapa ada ayat itu? Bukan jelaskan tentang tafsirnya. Kalau sampean baca tafsir itu udah nyampur antara akidah dengan asbabun nuzul dengan pandangan para ulama. Ngerti nggak Pak? Iya. Jangan di dicampur-campur. tafsir Jalalain juga ada menceritakan asbabun nuzul tapi nggak komplit, nggak semua. Ya gak jelas. Anda kalau cari asbabun nuzul bukan di Jalalain Pak. Nggak nyambung maksud kamu. saya di tafsir jalan juga ada yang Nyambung. menceritakan asbabun nuzul. Kebiasaan. Kalau kitab asbabun Nggak nuzul itu nyambung. saya nggak punya katakan saja itu tadi di Makanya kok nggak nyambung. yang kitab itu saya nggak punya. Ya itu makanya nggak nyambung. Masa asbabun nuzul disamain dengan tafsir? Ini kan murni asbabun nuzul. Tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Tapi Tapi semua tafsir itu mengutip asbabun nuzul. Tapi asbabun nuzulnya pun sudah dicampur, sudah dimodifikasi dengan pandangan ulama. Nah, kalau Anda nggak paham itu nggak usah ngomong Pak. Ditanya nggak nyambung tapi masih ngeyel. Inilah repotnya Anda ini belajar masih belum benar. Saya kalau ngomong sama orang Islam yang ada ilmunya ya Pak, ya itu nggak akan bertentangan kok. Tapi kalau orang yang nggak ada ilmunya baru bertentangan. Itu repotnya. Di sini saya bawakan data, lah Anda cuma bawa cerita hoax. ya cerita dari ngaji yang sudah di otak, Saya itu diskusi nggak sama guru ngaji. Saya biasa sama Kiai Haji, sama Habib juga saya diskusi. Habib Ngaji sendiri itu. saya dapatnya memang nggak ada ilmunya. ngaji Quran juga dari awal dari Fatihah sampai tamat, ngaji tafsir Jalalain dari pertama sampai tamat. Yang sudah di otak, tapi kalau dicari harus cari dulu. Itu karena sudah di otak. Ya, itu kalau sudah ngaji, makanya entah di mana, kalau Anda tempatnya nggak lupa ngerti, Anda lagi. cari dulu. Tempatnya lupa Makanya lagi. dicari dulu, Pak. Alamannya lupa lagi. Makanya cari dulu, jangan asal jawab ya. Masa bedanya asbabun nuzul sama tafsir aja campur aduk disamain? Kan kacau Anda nih, yang saya tanya asbabun nuzulnya apa. Nih ya, nih saya bukakan nih halamannya. Bentar, nih halaman 134 nih. Lagi. Sabar.
Ya, Rauf, yang penting jujur dulu, Rauf. Ya, saya tahu Rauf itu jebolan pesantren, tapi jujur dulu lah. Ya. Nggak usah lapor-lapor lah. Ini ada Bang Karma lagi. Iya, ini orang kasih pengajaran repot-repot. Pak Auf, saya mau Iya. tanya, Pak Auf itu tahu nggak istri Nabi Muhammad yang diceritain kiamat? Kayak sama nggak kira-kira itu? Apa? Yang diceritakan itu sama nggak? Kenapa? Ada Tahu beda nggak gitu loh? Itu istri keberapa lah menurut Pak Auf itu yang diceritakan? Maria Al-Qibtiyah. Kecil sekali suaranya. Ya, lanjut Pak. Lanjut blok kiamat. Bukan, Maria Kipti itu bukan istrinya, orang tadi udah saya tunjukkan dalilnya kok. Siapa yang Maria Kipti istrinya? Orang pembantu kok istri. Iya, iya, iya Hadisnya jelas, hadis Bukhari jilid 3, buk 43, hadis nomor 648. Itu digauli dan di situ dikatakan di atas kasur yang tidak dilandaskan dengan pernikahan. Ini makanya Islam ini suka bikin hoax, nggak ada di dalam itu hadis. hadiah dari apa? Penguasa Mesir ya. Iya, budak dari Mesir itu. Budak dari Mesir bernama Muqawqis melalui Habib bin Nikah, Abi nikah Balqa'ah. itu kan dari dulu banyak Sudah. Sekarang fokus ke banyak ini. rupanya apa? nikah itu ada nikah Budak. kontrak, nikah mut'ah. Dia nggak ada mengalami Udah. Yang lanjut dulu yang Gimana asbabun nuzul itu loh, Iya. ditampilkan di kiamat itu loh, asbabun nuzul surat 4 ayat 24 itu. Ini kan Ya. arah pembicaraannya udah bukan itu. Kalau mau ngomong itu ngomong aja, poinnya mau kemana gitu loh. Ini saya mau buktikan ajaran Islam ini ajaran pemerkosaan. Tuh loh. Makanya tadi untuk membuktikan ke awal surat 23 ayat 5 sampai 6. Nih ya, kitabnya, perhatikan halaman 143. Ya, ini Imam As-Suyuti. Tadi halaman berapa sih? 100. Coba ya. Saya sampai lupa. Anissa. Nih ya, 134 nih ya. Kelihatan Pak Auf. Ini saya untuk Pak Auf ya. Untuk teman-teman yang Kristen yang udah di dalam terang Kristus, nggak perlu belajar kayak beginian. Ini untuk Islam aja supaya sadar mereka. Ajarannya bejat. Tadi Anda kan nggak percaya ya Pak Auf ya sama data yang tertulis di sini. Kalau si Muhammad ini ngajakin orang-orang munafik masuk ke Islam untuk kemudian melakukan perang Tabuk, untuk kemudian menggauli anak-anak gadis, menggauli wanita-wanita. Nah ini di sini kan udah tertulis nih. Anda ngomongnya harus dinikahi. Saya buktikan sekarang tidak harus dinikahi. Prosesinya seperti apa? Anda harus ngecek di dalam asbabun nuzul. Halo, terdengar nggak suara? Ya, dengar. Bagus. Ya, Pak Auf, saya ngomong sama Anda ini. Terdengar nggak Pak Auf? Dengar. Terdengar ya. Ini Anissa 24. Anda lihat sebab turunnya ayat ya. Dikatakan gini, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dari Abi Sa'id ya. Al-Khudri berkata, kami mendapatkan tawanan wanita dari Autas dan mereka memiliki suami. Jadi perempuan-perempuan ini itu punya suami. Maka kami, yaitu para sahabat ya, merasa enggan, atau bukan hanya para sahabat ya, orang-orang muslimin itu merasa enggan untuk menggauli mereka ini ya. Lalu kami muslimin ini datang kepada Nabi untuk menanyakan perihal tersebut. Maka turunlah firman Allah, dan diharamkan juga kamu mengawini ya. Atau di sini maksudnya bukan hanya mengawini tapi menggauli ya, wanita yang bersuami. Jadi nggak boleh ya, wanita yang bersuami itu nggak boleh digauli kecuali budak-budak yang kamu miliki ya. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Maksudnya yaitu, ini perhatikan, ini sinyal saya merah ya, wanita yang kalian peroleh dari peperangan. Oleh karena itu mereka, apa ini tulisannya? Apa tulisannya Pak Auf? Ya ke baca aja lah. Sudah saya dekati nih. Burang. Menjadi apa? Ya, udah kelihatan. Wah, ini halal. Ya halal. Ya halal. Halal untuk kami. Halal untuk kami Ya terus baca aja guys. gauli
nih kebiasaan Oh, iya. nih, ngikuti Iya, udah halal, nabi Umi, ya. ikut-ikutan Umi juga. Ya itu halal haram. Menjadi halal untuk Iya, digauli. iya itu halal apa haram? Halal, apa Halal di haram? sini dikatakan Oh, berarti halal gak dosa. halal. Ya, berarti gak dosa kalau Halal halal. kelakuan haram. Halal kelakuannya itu haram. Haram. Halalnya kalian haram bagi orang Kristen, ngerti nggak? Terus ini lihat lagi Zaman peristiwa Kristen lagi. emang ada aman. Ya. Kalau Allah yang Perhatikan, suka halal, coba. ya halal. Nggak usah Karena Anda itu- ngikut Kristen dulu karena Pak. itu- Islammu aja kok nggak ngerti apa-apa. Karena itu udah milik, udah diperbudak. Sekarang fokus lagi Pak. Ya, sebab menuju yang kedua. Anda perhatikan Pak. Nggak usah ngomel-ngomel nggak jelas ya. Babi juga halal, Diriwayatkan haram oleh halal. At-Tabrani dan Ibnu Abbas bahwasanya, kau perhatikan ya, goblok. Nih. Bahwasanya ia berkata, ayat ini turun pada hari Allah menaklukkan Khaibar untuk orang-orang mukmin. Ketika itu orang-orang mukmin mendapatkan tawanan wanita Nasoro yang mempunyai suami, jadi mendapatkan tawanan wanita-wanita Nasoro yang mempunyai suami. Ketika setiap orang ingin menggauli tawanannya tersebut, lalu wanita tersebut berkata, sesungguhnya saya memiliki suami. Perhatikan ya, jadi mereka menolak, sesungguhnya saya memiliki suami, jangan pegang-pegang saya dan seterusnya. Maka kemudian kami menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah. Dan sebutkan apa? Halal bagimu. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar dari awal hingga akhir, ya lumayan agak sedikit panjang tetapi isinya itu renyah semua ya. Dan semoga kita dapat mengerti apa yang disampaikan, yang dibahas, dan tidak perlu baperannya. Apa yang dibahas itu merupakan kebiasaan yang sudah dibahas berulang-ulang tetapi maknanya itu bagus sekali. Ceritanya itu bagus sekali karena itu berkaitan hal-hal yang tidak pernah dibuka secara total oleh para ustadz. Kita lihat fenomena bahwa para ustadz, para mualaf itu tidak menyentuh kitab suci mereka, tapi mereka menyentuh Alkitab, menyentuh tentang kekristenan, lalu tampil dan begitu jago menafsirkan, walaupun tafsirannya itu liar semuanya, tidak berdasarkan konteks dan teks, tapi mereka bangga dan disebut menjadi ahli-ahli dalam kristologi. Itulah mereka. Nah, kalau kita menyimak teman-teman dari awal, sebenarnya yang dibutuhkan itu pembuktian dan menerima literatur yang disodorkan, mulai dari ustazah tersebut yang ngeyel gitu ya, yang tidak menerima literatur yang dibukakan. Sebenarnya gampang sekali kalau memang literatur itu sudah terbit dan terbukti dalam arti sudah terbit dan bisa dibaca, tinggal mencari literatur yang bisa membantahnya kan. Tidak perlu adu klaim pokoknya apalah segala macam. Hal itu tidak dibutuhkan dalam dialog atau dalam diskusi, dalam debat gitu ya. Kita tidak mendidik orang untuk pokoknya tidak boleh gitu. Kita harus siap menerima literatur yang disodorkan, dari mana dapatnya, kita cross check siapa penulisnya. Maka ketika dari ustazat ini diberikan sebuah sodoran literatur, dia malah kaget gitu ya, nggak percaya gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari awal ke akhir memang agak sedikit pedas ya, pedas lah saya bilang. Makanya saya bilang di awal tadi, bagi yang lemah jantung dan lemah pengetahuan dan suka baper, lemah hati, tidak siap menerima literatur yang agak pedas, lebih baik skip. Karena memang apa yang dikupas di dalamnya merupakan agak-agak sedikit ngeri-ngeri sedap teman-teman. Ini nyata-nyata membuka fakta ke dalam tabir yang banyak orang supaya melihat apa yang disampaikan itu merupakan fakta dari literatur. Nah, kalau kita misalnya melihat bahwa si ustadz itu mengatakan, oh aku percaya tafsir Al-Jalalain gitu kan. Nah, maka kita lihat akan lihat mana tafsiran yang lebih tua, itu yang lebih bertanggung jawab gitu loh. Nah, kalau misalnya ada yang lebih tua dari itu, berarti itu yang lebih bagus gitu loh. Hal itu dalam ilmu akademik benar. Mana yang lebih tua itu lebih bisa dipercaya gitu ya, lebih tepat, lebih akurat gitu, bukan yang baru datang seperti itu ya. Walaupun ada kebenarannya, tetapi kita harus melihat ke literatur yang lebih tua. Nah, terkait yang disampaikan itu saya tidak mau komentar terlalu jauh karena itu sangat rawan teman-teman saja yang menyimpulkan siapa yang kita yakini, bagaimana yang kita yakini.
nilai moral apa yang kita yakini, apa yang pantas untuk ditiru, tirulah gitu ya. Saya secara pribadi ketika mendengar ini banyak berdoa, banyak mendengar, dan banyak juga untuk berkoreksi. Oh, supaya saya banyak paham, menghargai orang lain. Nah, kalaupun itu disampaikan itu kebenaran, maka saya mencoba untuk memahaminya, begitu ya. Jadi tidak perlu kepanasan teman-teman ya, tidak perlu kepanasan, karena ini bentuk debat ya, debat yang disajikan begitu berkualitas karena dibarengi dengan literatur yang bertanggung jawab. Oke. Kalau Anda begitu sibuk membahas tentang Alkitab dan menyalahpahami tentang kekristenan, menuduh palsu dan segala macamnya, maka firman Tuhan katakan kamu harus memberikan pertanggungjawaban terhadap mereka yang meminta pertanggungjawaban, bahkan yang menyalahpahami tentang kekristenan. Maka kalau kemudian ada Kristen yang membuat pertanyaan-pertanyaan yang agak sedikit pedas, tajam, maka teman-teman juga harus menerima kenyataan hal itu boleh dilakukan. Jadi sebagai wujud berkeyakinan yang dewasa, terima apa adanya, cerdas tanpa berperan, cross check, dan berkeyakinanlah dengan sadar, dengan akal sehat. Oke, kiranya kasih Kristus yang membuka pikiran kita untuk melepaskan selubung yang menutupi kita dari kecerdasan dan kebenaran, dan kiranya kebenaran dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa, itulah yang menyelamatkan kita dan menebus kita. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.